Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berkenalan kembali dengan manusia besar ya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 1. Pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha ya. Syarah Riyadhus Shalihin halaman 123 bab 2 tentang mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh ya. Di sini Imam Nawawi memulai pembahasannya dengan mengutip surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami, subulana, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan kemudian Imam An-Nawawi juga mengutip surat Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu, dan juga Al-Muzammil, dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dan juga Imam Nawawi mengutip Al-Zalzalah, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian juga surah Al-Muzammil ayat 20, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan yang terakhir Al-Baqarah surat 215, dan kebaikan ya, apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian hadis pertama itu dituliskan oleh Imam Nawawi yang wafat dalam usia muda, yaitu 43 tahun. Ulama besar dari kota Nawah, dari Syams, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in haba ila mimma tarattu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahibbah fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'a'taituhu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu. Rawahul Bukhari. Sungguhnya Allah berfirman, yaitu hadits qudsi, barang siapa memusuhi kekasihku maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang amat aku cintai daripada dengan melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan kepadanya, dan tidaklah seseorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila aku telah mencintainya maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang gunakan untuk melihat, jadikan tangan yang ia gunakan, ya kan? Maka aku menjadikan tangan yang ia gunakan untuk mengambil, menjadikan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku maka aku pasti memberinya.
dan jika ia memohonkan perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Kelembutan Hati, bab tawadhu, penjelasan kata, yaitu al-waliyu. Waliyu, al-waliyu artinya wali, diambil dari kata al-walyu. Apa artinya al-walyu? Artinya dekat. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ia bertaqarrub kepadanya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya serta memperbanyak ibadah sunnah bin nawafil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kemudian itu surat Yunus ya, yang dikutip oleh Imam Nawawi, ayatnya 62 dan 63. Kemudian ada di dalam hadis tadi ada perkataan an-nawafil. Apa itu an-nawafil? Amalan-amalan sunnah. Kata ini, kata an-nawafilu, merupakan bentuk jamak dari kata nafilah yang menurut bahasa berarti tambahan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah amalan tambahan sesudah amalan fardu. Ya btishubiha, ini ada ungkapan ya btishubiha yang diungkapkan oleh hadis Rasulullah tadi, ia memegang dengannya. Sedangkan akar makna al-batshu adalah menarik dengan keras. Kemudian kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Para peneliti berpendapat bahwa ini adalah kata kiasan tentang pertolongan Allah kepada hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah di atas. Dukungan Allah dan pengayomannya agar tidak terjerumus dalam maksiat. Ada 4 mutiara hadis dalam hadis bab mujahadah yang pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pertama, mutiara hadis tadi, 1, bahaya memusuhi wali Allah baik dengan cara membenci atau menyakiti mereka. Adapun berselisih dengan mereka depan hakim untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan hal-hal yang masih tersembunyi. Hal ini tidak termasuk ke dalam ancaman tersebut. Para sahabat pernah berselisih pendapat di hadapan pengadilan, padahal mereka itu termasuk wali istimewa Allah Subhanahu wa taala. Wali itu artinya tadi arti dekatnya. Orang yang dekat dengan Allah dengan cara, karena ia bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah wali. Kedua, mengerjakan amalan-amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena perintah mengerjakan amalan wajib itu sangat tegas. Adapun melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, baca Al-Quran sesudah sholat wajib itu dapat mendatangkan kecintaan Allah kepadanya dan menjadikannya termasuk bagian dari golongan wali-wali Allah atau wali-walinya. 3, wajib menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya seperti inkarnasi pada suatu benda atau unifikasi dengan satu benda, widatul wujudnya. Dan wajib pula menakwil setiap sifat yang mengesankan tasbih. Tasbih adalah keserupaan dengan sifat makhluk. Ya, menakwilkan setiap sifat yang mengesankan tasbih dengan makna yang pantas bagi zat Allah yang maha mulia, atau menyerahkan pengetahuan tentang maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba mengerjakan ibadah kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh hingga ia sampai pada kedudukan wali, maka Allah mengabulkan doanya selama permohonan dalam doa itu baik untuknya, selalu menggantikannya dengan yang lebih baik darinya, baik di dunia maupun di akhirat.
Moga-moga ini bisa semakin mendekatkan kita ya kepada Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya mau siap-siap jualan bubur ayam dulu ya. Kafabil mar'i isman, cukup laki-laki itu berdosa kalau dia tidak memberi makan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.